Sesawi Kur Yesu Channel yang renungan harian inspirasi kehidupan dan portal Mejemane Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluh muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sahabatku, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini pada hari Rabu, pekan biasa ke-16 ini, sahabatku, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama dan belajar bersama dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Maka sahabatku yang terkasih, mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat keluh muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Refleksi pada kesempatan ini, sahabatku. Benih hanya akan tumbuh baik bila ditaburkan di atas tanah yang subur. Tetapi, mengapa si penabur dalam perumpamaan tetap nekat menaburkan benih tersebut di tanah berbatu, di pinggir jalan, dan sebagainya, sahabatku? Apakah ini bukan pemborosan? Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat keluh muda. Lewat perumpamaan ini Yesus ingin menggarisbawahi kemurahan hati Allah, Sang Penabur Sabda, sahabatku. Seperti matahari yang tidak terbit bagi orang baik saja, tetapi juga bagi orang jahat, demikian pula sabda pembawa keselamatan tidak hanya ditawarkan kepada orang baik saja, sahabatku, tetapi kepada semua orang, sahabatku, termasuk di dalamnya kepada orang jahat sekalipun. Sahabat-sahabatku yang terkasih, Allah ingin bersikap fair atau adil. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, apa yang diterima akan diterima sesuai kemampuan si penerima, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, tanah berbatu dan tanah di pinggir jalan tentu tidak mampu menerima secara baik benih yang ditaburkan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus, sobat keluh muda dan saudara-saudaraku. Kendati kondisi si penerima berpengaruh. Nah, sahabatku yang terkasih, mari kita lihat kembali bacaan dalam kisah Nabi Yeremia. sungguh mengingatkan akan daya transformatif sabda Allah itu sendiri.
Allah bersabda kepada Yeremia bahwa ia harus pergi untuk mewartakan sabdanya kepada umat Israel, sahabatku. Yeremia yang masih muda kala itu secara manusiawi merasa tak mampu, apalagi ia tak pandai berbicara. Namun Allah bersabda, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau." Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sabda ini menenangkan dan meyakinkan Yeremia muda, sahabatku. Tambahan lagi Allah menjamah mulut Yeremia dan bersabda, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu." Sahabatku yang terkasih, sabda tersebut berdaya transformatif karena mengubah Yeremia muda menjadi penabur sabda yang pemberani, termasuk menaburkan sabda Allah di atas tanah berbatu, yakni kepada umat Israel yang keras kepala, tidak setia, dan degil hatinya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, bantulah kami untuk tidak ragu mewartakan sabdamu dan menabur benih kebaikan di jalan-jalan kami. Semoga kami dapat mewartakan sabdamu dalam bahasa yang sederhana. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang disembuhkan, banyak orang diselamatkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later, bye-bye, berkah dalam, Tuhan memberkati.